Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pede. Aku yakin aku pasti bisa. Aku yakin semua orang bisa. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa. Yakinlah Allah bantu kita. Pede, pede, pede. Allahu Akbar. Masya Allah, hebat. Oke, di akhir pembelajaran Ustazah Aktin akan memberikan cerita ya. Siapa yang mau dengar ceritanya? Boleh Ya. tidak bersuara. Oke, sudah siap? Sudah. Cerita kali ini Ustazah Aktin akan membawakan sebuah cerita dengan judul apa ya? Judulnya adalah seorang pahlawan Islam, kesatria muslimah. Sudah satria muslimah lagi ya. Biasanya satria itu muslim, tapi ini muslimah. Kalau muslimah berarti dia wanita. Judulnya adalah konsentrasi. Nanti saya tanya, yang bisa jawab duluan bisa pulang ya. Judulnya adalah Hindun binti Utbah. Siapakah? Hindun binti Utbah. Iya, nanti saya tanya yang bisa jawab Ustazah. Boleh pulang duluan ya. Ceritanya adalah cerita si Hindun binti Utbah. Hindun ini pada waktu itu adalah seorang wanita yang cantik sekali, cerdas, pintar, kemudian banyak orang yang menyukai. Pada waktu itu Hindun hidup di kota Mekah ya. Hindun hidup di kota Mekah. Hindun seorang wanita yang cantik, pintar, dan cerdas ya. Banyak wanita dan orang yang menyukai Hindun di kota Mekah pada saat itu. Nah, tetapi si Hindun, mejanya kenapa taruh diangkat? Mejanya diletakkan saja. Tetapi si Hindun ini ternyata dia membenci Islam. Dia bukan orang Islam. Dia sangat benci sekali kepada Islam. Nauzubillah. Di sini ada yang membenci Islam? Siapa yang sayang Islam? Siapa yang beragama Islam? Siapa yang ingin masuk surga? Berarti harus taat aturan Allah. Hebat semua anak solih-solihah ya. Jangan seperti Hindun ini, dia membenci Islam. Bahkan ayahnya, pamannya, kemudian semua keluarganya membenci Islam. Jadi si Hindun ini pada waktu itu membenci Islam bersama dengan keluarganya yang bergabung bersama orang-orang kaum Quraisy di Mekah ya. Nah, pada saat itu adalah pertama kali atau awal kali Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah ya. Siapa tadi namanya? Hindun binti Utbah ya. Hindun binti Utbah. Siapakah Hindun binti Utbah? Seorang wanita yang cantik jelita hidup di Mekah. Kemudian dia sangat membenci Islam hingga suatu saat terjadilah yang namanya perang Badar. Betul sekali, perang Badar. Nah, pada perang Badar waktu itu datanglah pasukan Islam banyak sekali. Dan juga pasukan kaum Quraisy juga banyak. Termasuk salah satunya ada ayah, paman, dan juga keluarga Hindun. Tergabung dengan pasukan Quraisy untuk melawan kaum Muslim. Terjadilah perang Badar. Akhirnya di medan tempur terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sekali. Bagaimana bunyi perangnya? Terjadilah perang ya. Dan akhirnya apa? Ayahnya, pamannya, keluarganya Hindun mati semua, meninggal dunia di perang Badar. Kira-kira sahid nggak? Kenapa? Karena Bukan
meninggallah si ayah dan pamannya Hindu beserta dengan keluarganya. Masih penasaran? Masih. Setelah itu Hindu menangis. Ayah dan keluargaku meninggal. Aku harus balas dendam ini, kata Hindu begitu. Artinya Hindu tidak menerima bahwa ayah dan paman beserta keluarganya meninggal. Hindu kesal, benci dan tambah benci kepada Islam. Iya, karena pada saat perang Badar ayahnya meninggal ya. Jadi si Hindun ini sudah benci, kemudian apa namanya itu benci? Dia ngerasa pengen, saya pokoknya harus balas dendam. Saya tidak terima bahwa ayah, paman dan juga keluarga saya meninggal di medan perang. Pada saat perang Badar, alhamdulillah kaum muslim menang. Takbir, Allahu Akbar. Nah, setelah itu akhirnya terjadilah peperangan yang kedua di antara kaum muslim dan kaum Quraisy. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak ikut perangnya. Nah, pada saat perang yang kedua yaitu perang Uhud. Perang apa? Uhud. Perang Uhud. Nah, terjadi peperangan di antara kaum kafir Quraisy dan kaum Islam. Si Hindun ini tadi dia mencari seorang budak yang dia ahli menombak. Tahu tombak? Tahu. Ya, jep gitu ya. Ditombak ya. Dia ahli menombak. Si Hindun berkata, namanya siapa ya? Wasi, namanya Wasi. Wahai Wasi, kata Hindun kepada budak itu, jika engkau bisa memenangkan perang ini dan membunuh Habsyah. Habsyah itu adalah pamannya Rasulullah ya. Habsyah apa siapa ya? Dulu ya, Ustazah lupa. Bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Wahai Habsyi, jika engkau bisa membunuh Hamzah, maka aku janjikan kepadamu hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah membebaskanmu dari status budak. Budak itu kayak apa ya? Jadi pembantu. Iya, tapi lebih parah lagi karena dia bisa dipukul, bisa dianiaya, begitu ya. Itu namanya budak ya kalau zaman dulu ya. Nah, jadi kata Hindun seperti itu kepada si Habsyi. Saya ulang, wahai Habsyi, jika engkau bisa membunuh Hamzah pada saat perang Badar ini, maka aku akan menjanjikan kepadamu yaitu hadiah yang sangat besar sekali. Sakit boleh duduk. Hadiah yang sangat besar sekali. Apa hadiahnya? Mengeluarkan dia dari status budak dan memberikannya hadiah yang banyak ya, harta yang banyak. Terus Habsyi bilang begini, baiklah, kata Habsyi, aku akan mencoba untuk membunuh Hamzah seperti apa katamu. Ucap si Habsyi, akan aku tunggu janjimu wahai Hindun, akan aku tunggu hadiahmu. Terus si kata Hindun bilang, oke, aku siapkan hadiahnya. Nah, seperti itu kurang lebih kata-katanya ya. Akhirnya terjadilah perang Badar. Akhirnya si Habsyi berhasil menombak Hamzah. Hamzah itu siapa? Paman Rasulullah yang masuk Islam. Betul sekali. Paman Rasulullah yang masuk Islam ikut dalam medan perang Badar. Akhirnya dia gugur di medan perang. Syahid nggak? Syahid. Kenapa? Karena udah masuk Islam. Iya, betul sekali, karena dia muslim. Alhamdulillah akhirnya dia syahid ya. Terus si Hindun tertawa terbahak. Aku senang sekali.
Hamzah mati. Akhirnya dendamku terlampiaskan. Semoga ayah dan pamanku ikut berbahagia. Padahal ayah dan pamannya sudah mati ya. Saking iya sudah masuk neraka. Saking senangnya siapa Hindu tadi, dia tertawa terbahak-bahak. Dia saking senang. Terima kasih wahai Habsyi. Terima kasih engkau telah melampiaskan dendamku kepada kaum muslim, kata si Habsyi ya. Ayah dan pamanku juga keluargaku senang ikut juga berbahagia. Terima kasih, kata si Hindu. Akhirnya Rasulullah sedih. Kenapa? Karena paman yang disayanginya yang telah masuk Islam, dia meninggal di medan perang. Dia gugur ya. Kemudian si Hindun selama 20 tahun, lama enggak? Sekarang antum semua sudah usia berapa tahun? Baru 7 tahun. Si Hindun selama 20 tahun dia membenci Islam. Na'udzubillah. Lama sekali enggak itu 20 tahun? Lama. Antum aja usianya baru 7 tahun, baru segede itu. Kalau 20 tahun sudah lama banget ya. 20 tahun dia membenci Islam. Nah, pada suatu ketika siapa namanya tadi? Hindun bersama suaminya Abu Sufyan, bersama anaknya Muawiyah ya, bersama anaknya Muawiyah. Tunggu, Ustazah takut salah. Ya, bersama anaknya Muawiyah sangat membenci Islam, bahkan membenci Rasulullah. Nah, pada saat itu terjadilah Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kabar baiknya adalah anak-anak yang soleh-solehah sudah ngantuk. Astagfirullah. Mau dilanjutkan nggak ceritanya? Astagfirullah. Sedikit lagi saya lanjut ya. Iya, pada saat itu terjadilah Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah ya. Pada saat itu alhamdulillah banyak kaum kafir, banyak Quraisy termasuk Hindun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah, kata seorang sahabat. Alhamdulillah wahai Rasulullah, ternyata banyak sekali yang masuk ke dalam Islam ya. Ketika itu Hindun bertemu dengan Rasulullah. Hindun menangis terisak-isak sambil berkata, wahai Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Pada zaman aku, pada saat aku membenci Islam, aku sangat membenci keluargamu. Aku sangat membenci kaum muslim. Bahkan aku tidak ingin satu kaum muslim hidup. Bahkan aku ingin membunuh semua kaum muslim. Hindun berkata seperti itu. Tapi saat ini ya Rasulullah, kalian, engkau, bahkan umat Islam yang lainnya menjadi panutanku, menjadi orang yang aku banggakan. Aku minta maaf ya Rasulullah. Dengan penuh penyesalan Hindun berkata seperti itu. Dan akhirnya Hindun meminta maaf kepada Rasulullah dan kepada kaum muslim pada saat itu. Dan yang lebih dahsyat lagi anandaku, Hindun pada saat terjadinya perang saya kok lupa lagi, perang Yarmuk. Ini perang yang diikuti oleh Hindun ya. Perang Yarmuk, tahu nggak? Si Hindun, seorang kesatria wanita, ikut ke medan perang. Masya Allah. Padahal kalau kita yang namanya ikut ke medan perang itu hanya laki-laki ya. Tetapi ini Hindun, seorang wanita, dia ikut ke medan perang. Pada saat itu perjalanan jauh, yaitu menuju kota Romawi ya. Perjalanannya jauh. Kemudian makanan kaum muslimin, tentara muslim sudah mau habis. Sementara pasukan yang akan dihadapi adalah pasukan
pasukan Romawi itu besar sekali, banyak sekali, dan juga kuat. Lalu berpikir bagaimana kita akan menang, kata tentara Islam. Kita aja jumlahnya sedikit katanya. Terus makanan kita tinggal sedikit, bagaimana kita akan menang? Sementara pasukan yang akan kita hadapi adalah pasukan yang besar. Akhirnya pertempuran terjadi, yaitu perang Yarmuk ya. Pertempuran terjadi. Pertempuran terjadi dan akhirnya banyak tentara Islam secara perlahan-lahan mereka melarikan diri. Mereka nggak mau ikut perang. Akhirnya Hindun berkata dengan gagah dan berani, Hindun berkata di depan mereka, "Wahai tentara Islam, kalian malu dengan siapa? Kalian takut dengan siapa? Apakah kalian tidak ingin surganya Allah?" Hindun berkata seperti itu. Antum semua tidak mau surga Allah? Mau. Siapa yang mau surga Allah? Alhamdulillah. Hindun berkata seperti itu. Apakah antum tidak mau surga Allah? Jika antum masih menginginkan surga Allah, maka lanjutkan perang ini, kata Hindun. Karena masih ada tentara yang masih takut-takut karena takut mati tadi, karena makanannya sudah habis, sudah lemes ya, badannya sudah lemes. Akhirnya Hindun maju dengan membawa tabuhan gendang itu, tahu nggak? Tabuhan gendang yang buat kayak bambu panjang ya, dengan membawa seperti itu. Dan akhirnya Hindun ikut berperang. Dan akhirnya Hindun mati syahid. Alhamdulillah, kaum muslim menang. Sampai akhirnya Abu Sufyan juga Muawiyah ikut dalam perang Yarmuk ini, dan alhamdulillah kaum muslim menang. Sampai akhirnya si Hindun wafat tetap membela Islam. Masya Allah. Nah, si Muawiyah ini adalah salah satu orang yang nanti akan membuat menjadi orang yang memiliki nama yang besar, menjadi seorang khalifah, seorang raja ya. Coba Hindun, ibunya orang yang membenci Islam, orang yang pernah akan membunuh Rasulullah, membunuh kaum muslim, yaitu si Hindun. Ayahnya juga orang yang membenci Islam, yaitu Abu Sufyan. Kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam, dan anaknya si Muawiyah adalah salah satu orang yang suatu saat akan menjadi seorang raja. Masya Allah, hebat nggak tuh? Hebat ya, luar biasa. Iya. Nah, jadi anandaku yang salih-salihah, siapa yang tahu dari cerita Ustazah ini tadi, pesan apa yang bisa diambil? Tinggi tangan. Apa yang bisa diambil dari cerita Ustazah? Apa? 1, tidak boleh benci. Iya, tidak boleh membenci Islam. 2, apa Karu? Tidak boleh berbalas dendam. Tidak hebat Karu, tidak boleh membalas dendam. Apa lagi? Setelah dia masuk Islam, dia penuh semangat dalam berdakwah, dalam melindungi agama. Ada lagi? Tidak boleh membunuh Rasulullah. Betul sekali Mbak Syafa. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, dengerin nggak tadi ceritanya? Alhamdulillah, banyak ya pesannya ya. Semoga anak-anakku semua di sini adalah termasuk orang-orang yang membela Islam. Salah satunya Allah sudah mendidik kita dalam menjaga Al-Qur'annya, yaitu dengan menghafal ayat-ayat